Perkenalkan, nama saya Billy Fedro Anugrah, NPM 2270201084. Di sini saya akan menjelaskan materi psikologi tentang emosi. Pengertian emosi menurut Kartono, tergunggahnya perasaan yang disertai dengan perubahan-perubahan dalam tubuh. Sebagai contoh, tubuh menegang dan jantung berdebar. Dengan emosi, manusia dapat senang, sedih, cemburu, cinta, aman, takut, semangat, dan merasa jijik, dan lain-lain. Reaksi emosi dan perasaan. Emosi merup mekanisme bawah sadar yang mengontrol perilaku. Perasaan merupakan representasi diri yang disadari atau tidak disadari, bersifat subjektif sampai detail. 4 komponen emosi. Stimulus yang mendorong reaksi, perasaan, pengalaman yang disadari baik positif atau negatif yang membuat kita menjadi awas, rangsangan fisiologis, respon tubuh, respon perilaku, tindakan yang dilakukan. Fungsi emosi, fungsi adaptif, komunikasi, hubungan sosial, perkembangan moral dan sosial, sumber kesenangan dan sakit. Emotion more than a feeling, sebuah keadaan perasaan yang melibatkan pola perubahan wajah dan tubuh, penilaian kognitif dan keyakinan. Perubahan fisiologis pada otot tubuh dan wajah. Perubahan kognitif, interpretasi terhadap situasi emosional. Perubahan budaya mempertajam pengalaman dan ekspresi emosi. Teori-teori emosi, logika umum, common sense, teori James Lange, teori Cannon-Bart, teori dua faktor Secret, Schechter-Singer, kelima, facial feedback hypothesis, keenam, Lazarus Cognitive Theory. 1. Common sense. Stimulus mendorong emosi, menghasilkan perasaan emosi, dan kemudian perasaan ini menghasilkan perubahan fisiologis dan perilaku. Teori James Lange. Stimulus memprovokasi emosi secara langsung untuk menghasilkan perubahan fisiologis dan perilaku, dan kemudian peristiwa ini menghasilkan perasaan emosi. Teori Cannon-Bart. Stimulus memprovokasi emosi, mengaktifkan pusat otak yang disebut talamus yang secara bersamaan mengirimkan pesan ke korteks, menghasilkan perasaan emosi untuk organ gairah dan otot rangka dan perilaku. Lima, visual feedback hypothesis. Otot-otot wajah mengirim pesan ke otak bahwa keduanya mengidentifikasi emosi yang kita rasakan dan mengintensifkan itu. Keenam, Lazarus Cognitive Theory. Berdasarkan perubahan kognitif kita kan jika situasi positif atau negatif atau netral, sebuah penilaian positif atau negatif memicu gairah baik fisiologis dan rasa emosi. 4. Teori dua faktor Schechter-Singer. Kita memiliki perasaan emosi ketika ada dua faktor yang hadir, yaitu kita secara dibangkitkan secara fisiologis dan kita menafsirkan suatu emosi tertentu didasarkan pada situasi yang dihadapi. 10 emosi dasar. 1. Joy, gembira. 2. Surprise, terkejut. 3. Anger atau marah. Keempat, contempt atau mengejek. Kelima, shame, malu. Keenam, interest, excitement, tertarik. 7. Sadness, sedih. 8. Disgust, jijik. 9. Fear, takut. 10. Guilt, merasa salah. Biopsikologi emosi.
Otak area kunci, sistem limbik berjuang menghindari makanan berpasangan. Bagian penting, hipotalamus berubah detak napas atau jantung selama proses bertumpur atau lari. Amigdala takut dan marah. Subtum membran tipis dalam pusat ventricle menekan keadaan emosi negatif, misalnya takut. Juga lobus frontal, sistem rem untuk amigdala. Cognition and emotion, the brain's sword for emotion. Biologi dan emosian. Dengan gairah, NS otonom didorong masuk dan NS simpatis diaktifkan. Epinefrin dan norepinefrin yang dilepaskan, denyut jantung, tekanan darah, dan meningkatkannya gula darah, mempersiapkan kita untuk melawan atau menghindari ketika kita bisa tenang. NS parasympatis masuk ke dalam. Emosi positif mengaktifkan otak kiri lebih, sedangkan emosi negatif mengaktifkan belahan kanan lagi. Gairah dan stres benar-benar dapat membantu kita sampai titik tertentu. Setelah kita mencapai titik itu, kinerja menurun. Intinya adalah berbeda untuk tugas yang mudah dan sulit. Perasaan, gejala psikis yang bersifat subjektif berhubungan dengan gejala-gejala mengenal, dialami dalam kualitas senang atau tidak senang dalam berbagai taraf. Perbedaan dibandingkan menjadi perasaan jasmaniah rendah, 1. Perasaan indriya dan perasaan yang berhubungan dengan perangsangan panca indera seperti asin, pahit, sedap, dan kedua, perasaan vital, perasaan yang berhubungan dengan keadaan jasmani seperti perasaan segar, loyo, tidak berdaya. Perasaan rohani, perasaan keagamaan berhubungan dengan agama. Perasaan intelektif berhubungan dengan kerja pikiran. Perasaan kesusilaan berhubungan dengan tata krama. Perasaan keindahan berhubungan dengan seni. Perasaan sosial berhubungan dengan sesama manusia. Perasaan harga diri berhubungan dengan penilaian orang lain terhadap diri sendiri. Perasaan menurut Linshoten, suasana hati, rasa yang terkandung di dalam situasi kejiwaan yang dapat berlangsung lama, dibedakan menjadi A. Euphor, rasa gembira. B. Netral, rasa acuh tak acuh. Dispor, rasa murung. Humor, rasa yang timbul dan hilang antara euphor dan netral. Perasaan dalam arti sempit, suatu rasa yang berkaitan dengan situasi konfrontasi antara harga diri dengan harga yang lain, sehingga menimbulkan nilai yang berbeda-beda rasanya bagi tiap orang. Misalnya melihat suatu objek, A timbul rasa tertarik, tapi bagi B timbul rasa muak. Hal ini sangat tergantung pada nilai pribadinya dan nilai objeknya. Emosi, suatu rasa yang menyimpang dari batas normal sehingga kadang-kadang sulit menguasai diri dan terganggu penyesuaiannya dengan lingkungannya. Perbedaan antara emosi dan perasaan. Emosi mempunyai intensitas lebih dari perasaan. Emosi dapat menimbulkan gangguan organis, sedang perasaan tidak dapat. Macam-macam perasaan yang lain. Simpati, kecenderungan untuk merasakan seperti perasaan orang lain. Empati, ikut ambil bagian dalam perasaan orang lain dan dirasakan seolah-olah ikut mengalaminya. Baiklah, sekian dari yang bisa saya dapatkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.